Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Hari ini kita akan belajar kembali di tematik subtema 1 bersama ibu ya. Apakah kalian sudah sarapan? Sudah semangat untuk belajar? Kalau gitu, kalau sudah semangat untuk belajar, silahkan siapkan buku paket tematik 6A-nya dan juga siapkan buku tulis serta alat tulisnya. Kita akan simak video pembelajaran kali ini bersama-sama. Hari ini kita akan belajar 1. Menjelaskan contoh pengamalan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 2. Menentukan kesimpulan laporan. Ketiga, mengidentifikasi pemanfaatan kondisi geografis negara-negara Asia Tenggara. 4. Mengidentifikasi teknik membuat patung dari bahan lunak. Kalau sudah siap, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah contoh pengamalan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang sila Pancasila yang pertama dan yang kedua. Siapa yang masih ingat? Sila pertama yaitu memiliki nilai-nilai ketuhanan. Kemudian sila yang kedua memiliki nilai-nilai kemanusiaan. Lalu yang sila ketiga itu seperti apa ya pengamalannya? Sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia dengan mengandung nilai-nilai persatuan. Adapun simbolnya adalah pohon beringin. Sila ketiga Pancasila mengandung nilai-nilai persatuan yang bermakna meskipun Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, persatuan harus tetap dijaga dengan tidak membeda-bedakan agar tidak menjadi perpecahan antar satu sama lain. Nah, adapun upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memupuk rasa nasionalisme. Nah, kita lihat ya, di sini Ibu sudah memberikan contoh nilai-nilai pada sila ketiga Pancasila. Yang pertama, memiliki rasa cinta tanah air, bangsa, serta negara. Yang kedua, mengembangkan semangat persatuan dalam keragaman. Yang ketiga, berteman tanpa melihat suku dan agama. 4. Rela berkorban demi bangsa dan negara. 5. Mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Nah, adapun nilai-nilai sila ketiga Pancasila lainnya masih ada. Kalian boleh buka buku tematik 6A-nya halaman 29. Di situ ada beberapa contoh nilai sila ketiga Pancasila yang lainnya. Selanjutnya, kegiatan pengamalannya pada Pancasila itu bukan hanya kepada sesama manusia, tetapi bisa juga diamalkan untuk tumbuhan dan lingkungan sekitar. Seperti yang kita tahu, tumbuhan itu sangat penting bagi kehidupan kita. Bayangkan kalau di dunia ini tidak ada tumbuhan sama sekali. Padahal tumbuhan itu adalah penghasil oksigen, maka kita perlu menjaga dan merawatnya dengan cara selalu merawat tumbuhan tersebut dengan baik. Kita bisa melakukannya dengan cara bekerja sama. Contoh, bekerja sama dengan teman dalam merawat dan menjaga tumbuhan yang terdapat di lingkungan sekolah. Nah, dengan cara bekerja sama inilah, maka terdapat nilai-nilai persatuan Indonesia atau nilai-nilai sila ketiga Pancasila. Sekarang, Ibu mau kalian mengerjakan tugas yang pertama, yaitu kalian mengerjakan buku paket tematik 6A halaman 42 nomor 2. Di situ kalian diminta untuk memberikan contoh pengamalan sila ketiga Pancasila yang dapat kalian lakukan dengan keberadaan tumbuhan di lingkungan sekitar kalian. Apa saja kegiatannya yang bisa kalian lakukan? Silahkan nanti kerjakan ya tugasnya. Selanjutnya, menentukan kesimpulan laporan. Nah, tadi kita sudah belajar nih bahwa kita kalau misalnya dalam bekerja sama, dalam diskusi, pasti kalian terdapat pendapat atau tanggapan dari orang lain. Begitupun dalam sebuah laporan.
Dalam sebuah laporan itu akan kita menentukannya, selain ide pokok, kita juga menentukan kesimpulan. Kesimpulan suatu teks umumnya berupa pendapat atau tanggapan yang sesuai dengan informasi teks. Kesimpulan bisa dibuat dengan mengambil informasi penting dari teks. Kemudian kita susun menjadi pernyataan dengan bahasa sendiri. Jadi kalian melihat dulu informasi yang pentingnya apa, lalu kita ubah dengan bahasa sendiri. Hal-hal yang perlu diperhatikan ada 3 ketika kalian menyusun kesimpulan teks. Yang pertama, menentukan ide pokok. Nah, kalian harus cari dulu, kemarin kita sudah belajar tentang ide pokok. Kemudian yang kedua, kita mencatat kata kuncinya. Ini adalah garis besarnya ya, seperti apa. Kemudian yang ketiga, membuat pernyataan yang sesuai dengan teks. Pernyataan ini artinya kalimat. Kalimat kalian sendiri menggunakan bahasa sendiri dengan mengacu pada ide pokok. Ibu punya contoh teks. Kita lihat ya. Ini ada sebuah paragraf, yaitu di sini ibu warnai, tandai warnanya ada 3 ya. Ada merah, ada hijau, dan ada biru. Ibu bacakan paragrafnya. Kawasan pegunungan, khususnya gunung berapi, menjadi tempat yang cocok untuk bertani. Udara yang sejuk serta tanah yang subur membuat tanaman yang ditanam di kawasan tersebut dapat tumbuh subur. Tanah di sana subur karena mengandung berbagai unsur hara dari material letusan gunung berapi. Nah, di situ dalam satu paragraf ada 3 kalimat. Artinya terdapat 3 informasi penting dalam teks tersebut. Informasi yang dapat kita ambil dari kalimat yang pertama dalam paragraf tersebut, bahwa kawasan gunung berapi itu merupakan tempat yang cocok untuk bertani. Informasi yang kedua yang terdapat pada kalimat kedua, bahwa di kawasan gunung berapi itu memiliki udara yang sejuk serta tanah yang subur. Untuk informasi yang ketiga itu adalah kesuburan tanah yang ada di kawasan gunung berapi berasal dari material letusan gunung berapi. Nah, di antara 3 kalimat tersebut, mana yang merupakan kalimat utama dan termasuk ide pokoknya? Iya betul, terdapat pada kalimat pertama. Maka kalau ide pokoknya ada di awal kalimat, artinya kalimat deduktif. Nah, maka di sini kita bisa tahu bahwa ide pokoknya adalah bahwa kawasan gunung berapi itu tempat yang cocok untuk bertani. Maka kita berikan kesimpulan. Kesimpulannya tidak perlu panjang-panjang, cukup intinya, yaitu kawasan gunung berapi subur dan cocok untuk bertani. Gitu ya. Jadi kalian bisa mencari kata kuncinya dari lalu membuat kesimpulannya. Selanjutnya, kalian silahkan mengerjakan tugas kedua. Ada di buku paket tematik 6A halaman 42 nomor 1. Di situ kalian ada teks dan diminta untuk menentukan kesimpulannya seperti apa pada paragraf tersebut. Boleh kalian bentuk dalam bentuk tabel atau langsung kesimpulannya di buku. Terima kasih. Selanjutnya kita masuk, seperti yang kita tahu tadi sudah membahas tentang teksnya adalah gunung berapi. Nah, kondisi geografis di Indonesia pun terdapat gunung berapi yang dimana di sana tanahnya bertekstur lebih subur. Begitupun dengan kondisi geografis negara-negara di Asia Tenggara. Kita harus bersyukur karena kita tinggal di negara Asia Tenggara yang iklimnya termasuk iklim tropis, udaranya masih kita bisa rasakan udara yang sejuk, kemudian kita masih bisa merasakan hujan dan panas. Nah, di sini kita harus bersyukur bisa tinggal di negara ASEAN. Seluruh wilayah ASEAN itu punya luas 4.522.518 km persegi dengan terdiri dari 2, daratan dan perairan.
Nah, populasi penduduknya mencapai 615 juta lebih, ya. Tapi itu pun pasti terus berkembang. Secara umum kita punya iklimnya tropis dan punya curah hujan yang tinggi karena kita berdekatan dengan garis khatulistiwa. Nah, letak geografis ASEAN itu kita sebenarnya teruntung. Kenapa beruntung? Karena kita terletak pada dua benua dan dua samudra, sehingga kita menjadi jalur di mana adanya kegiatan perdagangan dan pariwisata di kawasan ASEAN. Nah, kawasan ASEAN juga digunakan sebagai tempat hilir mudik ikan-ikan, sehingga banyak sekali di perairan laut ASEAN itu menghasilkan ikan, rumput laut, dan lainnya. Dari kondisi geografis tersebut, maka negara-negara ASEAN memiliki sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan. Ibu contohkan satu negara ya, yaitu negara Indonesia. Indonesia punya sumber daya alam yang beragam. Kita lihat, ternyata dari segi pertanian dan perkebunan, Indonesia bisa menghasilkan padi, kopi, karet, dan lainnya. Kemudian hutan. Dari hutannya Indonesia punya menghasilkan rotan dan kayu jati yang bisa dimanfaatkan untuk mebel atau peralatan seperti meja, kursi. Kemudian pohon karet yang kita bisa manfaatkan getahnya. Kemudian dari perairannya, Indonesia biasa memproduksi atau menghasilkan ikan, rumput laut, garam. Kemudian dari segi pariwisatanya, banyak sekali pariwisata di Indonesia yang bisa dimanfaatkan, yaitu diantaranya seperti pantai-pantai. Di Indonesia kita punya Pantai Kuta di Bali, Pantai Anyer di Banten. Nah, itu termasuk dalam destinasi wisata. Dan keuntungan lainnya adalah tambang. Dari segi tambang, Indonesia mengolah batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Begitu banyak ya kekayaan di Indonesia, maka kita sebagai generasi selanjutnya harus bisa menjaga dan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Maka dari itu, Ibu memberikan tugas ketiga untuk kalian. Di sini, Ibu meminta kalian untuk membuat tabel seperti yang Ibu sudah contohkan tadi mengenai pemanfaatan sumber daya alam di negara ASEAN. Nah, informasinya bisa kalian cari lewat internet, boleh juga lewat buku. Lalu catat di buku tulis tematik ya. Nah, di sini ada ketentuannya. Dari nomor absen 1 sampai dengan 3 negara apa. Begitu seterusnya. Silahkan kalian tentukan saya absen nomor berapa ya. Lalu kalian akan menjelaskan negara tersebut. Nah, kita masuk ke pembelajaran kita yang terakhir. Nah, tadi Ibu sudah jelaskan bahwa Indonesia itu memanfaatkan kayu jati sebagai mebel. Nah, mebel itu adalah kayu. Kayu itu bisa dihasilkan atau menghasilkan bentuk lainnya. Bentuk lainnya adalah berupa patung. Nah, selain patungnya berbentuk kayu atau terbuat dari kayu, Indonesia juga bisa menghasilkan patung dari bahan lunak. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang teknik membuat patung. Siapa yang masih ingat? Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan teknik membuat patung dari bahan lunak. Bahan lunak itu dalam membuat patung sifatnya ada dua. Ada yang sifatnya sementara, ada yang sifatnya permanen. Kalau sifatnya sementara itu jika mengering maka akan menjadi keras. Contohnya tanah liat, bubur kertas, adonan tapioka, semen itu bersifatnya sementara. Tapi kalau yang bersifatnya permanen itu tidak akan mengeras meskipun didiamkan. Contohnya plastisin dan lilin mainan. Adapun teknik membuat patung untuk bahan lunak itu ada 4. Yang pertama, teknik butsir. Itu dengan mengurangi sedikit demi sedikit menggunakan sudip ya. Kemudian yang kedua, teknik pijitan dengan menyusun lempengan tanah liat sesuai rancangan patung. Jadi dipijit ya.
Kemudian yang ketiga, teknik lintingan, membuat lintingan-lintingan kecil dari tanah liat. Dan yang keempat, teknik putar, yaitu menggunakan alat khusus berupa alat putar. Oke, terima kasih anak-anak ibu semuanya yang sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk belajar dan mengerjakan tugasnya ya. Jika ada yang belum dimengerti, silahkan boleh tanya ibu, bapak, wali kelasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.